Sejarah adalah panggung-panggung bagi kekuatan, ambisi, dan pengkhianatan. Pada tanggal 23 Januari 1950, Bandung menyaksikan pemberontakan APRA, sebuah langkah yang diperhitungkan di awal kemerdekaan Indonesia yang bergejolak. Di tengah-tengahnya ada Kapten Raymond Westerling, seorang komando Belanda yang terkenal karena taktik brutal yang melihat Republik Baru sebagai ancaman bagi pengaruh Belanda dan wilayah non-Jawa. Pemberontakan Westerling adalah upaya putus asa untuk mengembalikan kekuasaan kolonial melalui pasukan boneka APRA. Pemberontakan APRA mengingatkan kita kemerdekaan itu rapuh dan musuhnya berasal dari luar maupun dalam negeri. Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 memberikan kedaulatan kepada Indonesia tetapi meninggalkan luka yang dalam. Pembubaran tentara KNIL kolonial memaksa ribuan tentara untuk memilih antara demobilisasi atau bergabung dengan militer Indonesia yang baru. Tidak ada pilihan yang menarik. Banyak mantan tentara KNIL merasa dikhianati dan terancam. Menjadi rekrutan mudah bagi Westerling yang berjanji untuk membela kepentingan mereka melawan pemerintah pusat. Negara Pasundan menjadi surga bagi orang-orang yang tidak puas ini, mengubah kebencian mereka menjadi bom waktu. Keputusan yang dibuat Denmark akan segera meledak, menjadi kekerasan di jalanan Bandung. Westerling membutuhkan lebih dari sekedar tentara. Ia membutuhkan mitos yang menggunakan ramalan Jawa tentang Ratu Adil, menjadikan dirinya sebagai Raja Adil dan menamai pasukannya APRA. Penggunaan legenda lokal yang sinis ini menarik mantan tentara KNIL dan beberapa warga sipil, menyatukan mereka di bawah janji palsu keadilan. APRA tumbuh menjadi kekuatan tanpa orang, tetapi di balik mitos itu adalah upaya putus asa untuk mempertahankan hak istimewa kolonial. Legenda Westerling akan segera runtuh, tetapi tidak sebelum meninggalkan jejak berdarah dalam sejarah Indonesia. Pada 23 Januari 1950, kedamaian Bandung hancur saat APRA menyamar dengan seragam Indonesia. Melancarkan serangan mendadak, target pertama mereka markas Divisi Siliwangi, simbol kebanggaan militer Indonesia. Serangan itu brutal para pembela APRIS, kalah senjata dan perwira yang dihormati Letkol Adolf Lembong terbunuh. Westerling bertujuan untuk memegang kepemimpinan militer dan memicu kekacauan. Harap berbaris ke Jakarta dan merebut kekuasaan. Selama berjam-jam, APRA meneror Bandung. Tetapi kejutan itu segera berubah menjadi perlawanan. APRIS berkumpul kembali dan pemerintah dengan cepat mengetuk serangan itu. Memobilisasi pasukan untuk menghancurkan pemberontakan. Pagi berdarah itu bukan menandai kemenangan Westerling, tetapi awal dari kehancurannya. Pemberontakan APRA lebih dari sekedar Westerling. Itu mencapai tingkat tertinggi sistem federal. Sultan Hamid Ega dari Pontianak, seorang federalis kunci dan menteriris, diam-diam berkolaborasi dengan Westerling. Didorong oleh kekecewaan terhadap pemerintah pusat, dia memberikan perlindungan politik dan diduga dana, berharap kudeta akan mengembalikan kekuasaan federal dan ambisi sendiri. Rencananya APRA akan menyerang Bandung, sementara kelompok bersenjata di Jakarta akan memuduh menteri dan merebut kembali pengkhianatan Sultan Hamid, menghanyutkan bangsa, mengungkap perpecahan yang dalam dan kerapuhan persatuan Indonesia. Penangkapannya pada April 1950 mengungkapkan betapa dekatnya Republik itu dengan kehancuran. Keberhasilan awal Westerling di Bandung dengan cepat terurai pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta merespon dengan kekuatan mengirim bala bantuan untuk merebut kembali kota Belanda di bawah tekanan internasional. Menarik dukungan, meninggalkan Westerling terisolasi. APRA dihancurkan dalam sehari. Serangan yang direncanakan di Jakarta gagal karena Sultan Hamid II ditangkap. Westerling melarikan diri dari Indonesia, meninggalkan pasukan yang hancur dan pimpinannya gagal. Kegagalan pemberontakan mempercepat akhirnya sistem federal, menyatukan Indonesia sebagai negara tunggal pada Agustus 1950.